teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi dan makanan kesehatan. Apakah teman-teman tahu apa itu gizi, tapi belum begitu paham artinya, atau malah langsung membayangkan makanan dengan segala zat penting di dalamnya seperti yang teman-teman hafalkan saat di sekolah dulu? Supaya lebih jelas, mari kita pelajari pengertian gizi serta fungsinya bagi tubuh manusia supaya tidak membingungkan lagi. Gizi adalah persediaan bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan makanan yang sehat. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenal proses muncul penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan, mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Jenis gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Pada dasarnya, terdapat dua jenis zat gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Jenis gizi ini dibagi menjadi dua, makronutrien yang menyumbang energi dan yang tidak. Makronutrien energi meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Apa sebenarnya ketiga nutrisi ini? Mari saya jelaskan. Karbohidrat memiliki molekul-molekul yang terdiri atas monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Polisakarida dianggap lebih baik daripada monosakarida. Kenapa? Pasalnya, polisakarida lebih kompleks sehingga butuh waktu lama untuk diserap ke dalam aliran darah dan tidak memicu lonjakan gula darah yang besar. Karena itu, semakin kompleks karbohidrat yang Anda konsumsi, nutrisi yang Anda dapatkan akan semakin baik. Contoh karbohidrat kompleks adalah gandum utuh, nasi merah, dan biji-bijian. Sedangkan jenis karbohidrat sederhana meliputi nasi putih, roti putih, dan pasta. Protein disusun oleh 20 jenis asam amino. Sebagian asam amino disebut esensial karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan melalui makanan. Sementara sebagian lainnya termasuk non-esensial sebab bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Isolisin, histidin, leusin, lisin, metonin, penilanin, triptopen, trinin, dan valin merupakan contoh asam amino esensial. Asam amino non-esensial meliputi aspartic acid, cysteine, glutamic acid, alanin, arginin, asparagin, glutamin, glisin, prolin, serin, dan trisin. Ahli gizi merekomendasikan makanan berprotein seperti ikan, gandum, kacang-kacangan, dan daging unggas. Dan yang ketiga, lemak. Lemak sejatinya termasuk salah satu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berfungsi dengan baik, melalui dari membantu organ-organ dalam menghasilkan hormon, melumasi persendian, menyerap vitamin tertentu, dan menjaga kesehatan otak. Banyak orang menghindari asupan lemak karena takut akan terkena penyakit. Padahal, Anda dapat mengganti dengan lemak sehat seperti alpukat, keju, telur, kacang, minyak kelapa untuk memenuhi kebutuhan lemak dalam tubuh. Makronutrien yang tidak menyumbang energi. Memahami pengertian gizi tentu belum lengkap tanpa mengetahui makronutrien. Nutrisi ini berupa serat dan air. Meski tidak menyediakan energi, mereka tetap penting untuk tubuh manusia. Serat sebagian besar terdiri atas karbohidrat. Nutrisi ini penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam sistem pencernaan, seperti yang sudah diketahui, sumber serat berasal dari sayur dan buah-buahan. Apa Anda pernah mendengar kalimat sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air? Kalimat ini memang tepat. Air sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh. Kebutuhan air tiap orang juga berbeda-beda dan dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, ukuran tubuh, usia, aktivitas, fisik, suhu, lingkungan, kondisi kesehatan, dan pola makanan. Meskipun begitu, orang dewasa umumnya dianjurkan untuk meminum setidaknya 2 liter air setiap hari. Selanjutnya masuk ke mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil yang terdiri atas berbagai mineral serta vitamin. Mari simak pengertian gizi berupa mineral dan vitamin.
Di samping oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, tubuh juga memerlukan mineral dari makanan. Terdapat berbagai mineral yang penting untuk proses biokimia manusia, misalnya kalium, klorida, natrium, kalsium, fosfor, magnesium, zinc, zat besi, mangan, tembaga, iodin, selenium, dan molybdenium. Dalam pola makanan seimbang, kebutuhan mineral akan tercukupi dengan baik. Mineral juga terkadang ditambah ke produk tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan Anda. Proses penambahan ini disebut fortifikasi. Dan yang kedua, vitamin. Vitamin tidak dapat diproduksi secara cukup sehingga manusia perlu memperolehnya dari bahan pangan. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni vitamin yang larut dalam air seperti vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, dan C. Vitamin larut air akan keluar lebih cepat melalui urin setelah dikonsumsi. Karena itu, vitamin jenis ini perlu dikonsumsi dengan lebih teratur. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak mudah menumpuk di tubuh karena sulit dihilangkan dengan cepat. Penumpukan vitamin secara berlebihan ini disebut hipervitaminosis. Kita masuk manfaat gizi untuk tubuh manusia. Bagaimana sebenarnya manfaat gizi untuk tubuh manusia? Sebagai penghasilan energi tubuh, sebagian zat-zat pada makanan yang kita konsumsi oleh sistem pencernaan, organ tubuh akan diolah hingga menghasilkan energi. Energi inilah yang kemudian membantu manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitasnya sehari-hari. Apa saja zat-zat penghasilan energi tersebut? Zat sebagai pembentukan energi tubuh adalah karbohidrat, protein, dan juga lipid atau lemak. Sebagai pembentuk sel jaringan tubuh, yang mana zat gizi yang termasuk untuk membantu ini adalah air, mineral, dan protein. Dalam ini pembentukan sel jaringan tubuh ketiga zat tersebut secara bersama-sama diolah oleh organ tubuh hingga kemudian terbentuklah sel jaringan tubuh baru, terutama sebagai pengganti jaringan yang sudah rusak atau tidak berfungsi lagi. Sebagai pengatur fungsi dari reaksi biokimia dalam tubuh atau stimulansia, agar fungsi dan reaksi biokimia dalam tubuh dapat berjalan dengan cepat dan baik, maka tubuh membutuhkan zat-zat sebagai stimulansia atau perangsangan dan pengatur dalam proses tersebut. Zat vitaminlah yang membantu proses reaksi biokimia dalam tubuh hingga dapat berjalan dengan baik. Kita masuk dengan poin yang kedua, yaitu makanan kesehatan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan agar memiliki energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Jika tidak mengkonsumsi makanan, tubuh akan merasa lapar, bahkan lemas. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya memenuhi kebutuhan energi saja, namun setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh ternyata juga mempengaruhi kesehatan tubuh makhluk hidup. Bagaimana bisa makanan mempengaruhi kesehatan tubuh makhluk hidup? Makanan merupakan bahan utama untuk mengatur seluruh proses dalam tubuh, mulai dari pembentukan energi hingga penggantian jaringan dalam tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan jika dimakan tidak menimbulkan penyakit serta keracunan. Selain itu, makanan sehat dapat diartikan makanan yang beragam, bergizi dan berimbang, serta aman bila dikonsumsi. Makanan yang sehat harus terdiri dari makanan utama dan makanan sehat bagi tubuh kita. 1. Sebagai pembangun tubuh. 2. Sebagai sumber energi. 3. Sebagai pelindung tubuh. 4. Menjaga tubuh dari kondisi stres. 5. Meningkatkan inteligensi. Dan 6. Memelihara reproduksi. Contoh makanan sehat adalah yaitu beras merah, brokoli, bayam, yogurt, telur, ikan salmon, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri makanan bergizi dan sehat dan makanan tidak bergizi dan sehat. Ciri-ciri makanan bergizi dan sehat. Yang pertama, tidak banyak mengandung lemak dan hewani. Dan yang kedua, rendah garam dan MCG. Penggunaan penyedap rasa yang banyak beredar di pasaran memang membuat makanan terasa gurih dan nikmat, tetapi bukan berarti menjadi lebih sehat. Dan yang ketiga, banyak mengandung sayuran atau serat. Keempat, tidak atau sedikit menggunakan bahan pengawet. Yang kelima, menggunakan sedikit minyak goreng. Dan yang terakhir, mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air.
Adapun ciri-ciri makanan tidak sehat. Yang pertama, mengandung formalin. Yang kedua, mengandung zat-zat kimia berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rana Sarina Vita dengan NIM 2012-9062. Aku mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus karbon dan siklus nitrogen. Di atmosfer terdapat kurang lebih 0,30% senyawa anorganik, yaitu karbon dioksida yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan terbakar, dan lain sebagainya. Senyawa anorganik yang berada di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai dengan penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagian akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagian lagi ditransfer ke makhluk hidup yaitu hewan dan manusia, sehingga senyawa karbon organik berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga menghasilkan karbon dioksida saat berespirasi, walau jumlahnya hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, bahan organik yang ada di dalam tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer, yang akan membebaskan senyawa organik kembali ke udara. Namun, sebagian senyawa organik yang ada di dalam tubuh organisme memerlukan waktu cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tertimbun dalam waktu cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak bumi. Inilah yang disebut sebagai bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, di mana pembakarannya akan membebaskan karbon kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Sedangkan di dalam air, karbon dioksida terlarut bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat banyak untuk menghasilkan ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan karbon dioksida bagi organisme perairan. Hewan-hewan perairan bercangkang akan membentuk cangkangnya dari kalsium dan karbon dioksida terlarut di dalam air. Dan jika hewan tersebut mati, maka cangkangnya pun ikut hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Hal tersebut terjadi secara berulang-ulang membentuk siklus selama ekosistem terjaga. Di alam, gas nitrogen dan oksigen di udara bisa bereaksi jika ada kilat atau ada suhu tinggi, misalnya letusan gunung berapi atau pembakaran bahan bakar. Hasil reaksinya berupa senyawa oksida nitrogen. Nah, senyawa oksida nitrogen ini akan membentuk senyawa nitrit NO2 dan nitrat NO3. Kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat bisa diperoleh lewat fiksasi atau penangkapan langsung gas nitrogen. Gas nitrogen di udara diserap oleh berbagai bakteri di dalam tanah, jadi asam amino atau senyawa penyusun protein di dalam tubuh makhluk hidup. Senyawa yang dihasilkan oleh bakteri tadi bisa diserap oleh tanaman. Lalu, tanaman tersebut dimakan oleh hewan, termasuk kita manusia. Saat tumbuhan dan hewan tersebut mati, protein yang ada di dalam tubuh mereka akan diurai oleh bakteri pengurai, jadi amonia atau NH3. Amonia ini larut di dalam air sehingga berubah menjadi amonium atau NH4+. Terus, lewat proses nitrifikasi, amonium akan berubah menjadi senyawa nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini akan diserap oleh tanaman atau bisa kembali menjadi gas N2 melalui bantuan oleh bakteri denitrifikasi. Proses ini terjadi secara berulang sehingga membentuk sebuah siklus. Siklus inilah yang dinamakan dengan siklus nitrogen.
Baiklah teman-teman, itulah siklus karbon dan siklus nitrogen yang terjadi. Saya Rana Sarina Vita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauziah dengan NIM 20129241. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang siklus mineral, yaitu siklus fosfor dan siklus kalsium. Selamat menyaksikan. Siklus fosfor. Tahukah kamu apakah arti dari siklus fosfor? Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia mengenai rangkaian pergerakan fosfor yang melewati bidang ekosistem hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Siklus fosfor merupakan proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Siklus ini merupakan siklus biogeokimia yang paling lambat. Fosfor merupakan sebuah mineral penting yang biasa kita temukan pada hewan dan tumbuhan. Selain itu, fosfor juga bisa ditemukan di dalam air, tanah, dan batuan sedimen, serta bahan penyusun tulang dan gigi pada hewan dan manusia. Di alam, fosfor mempunyai dua bentuk senyawa. Senyawa apa sajakah itu? Yang pertama, senyawa fosfat organik. Senyawa fosfat organik merupakan senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Yang kedua adalah senyawa fosfat anorganik. Senyawa fosfat anorganik merupakan senyawa fosfat yang ada di dalam benda mati dalam suatu lingkungan, seperti tanah, batu, dan juga air. Bagaimanakah tahapan siklus fosfor? Tahapan siklus fosfor yang pertama adalah pelapukan batuan. Yang kedua adalah penyerapan oleh tanaman dan hewan. Yang ketiga adalah dekomposisi dan dekomposer. Dan yang terakhir adalah mineralisasi. Proses siklus fosfor diawali dengan pelapukan batuan yang disebabkan faktor cuaca seperti erosi dan hujan. Kemudian, fosfor ini akan diserap oleh tanaman, tetapi tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh hewan, sehingga hewan harus melalui rantai makanan. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Lalu, hewan memakan tumbuhan yang menyerap fosfat anorganik. Nah, tumbuhan dan hewan yang telah mati, jasadnya akan diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri yang mampu menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Hasil penguraian tersebut sebagian akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan sebagiannya lagi akan terlarut dalam air. Fosfat yang dalam air akan diserap oleh tumbuhan air lainnya, dan ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Kemudian, dekomposer akan menguraikan makhluk yang mati serta hasil agresinya menjadi fosfat organik. Sementara fosfat yang terlarut dalam air akan membentuk endapan atau sedimen berupa batuan, dan hasil endapan ini akan dikembalikan ke daratan dengan proses pengangkatan geologis. Nah, siklus ini terjadi secara terus-menerus, yang kemudian dikenal dengan nama siklus fosfor. Apa saja peranan siklus fosfor dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, berguna untuk proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Yang kedua, berperan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, kembang api, pasta gigi, deterjen, korek api, dan pestisida. Yang ketiga, berpengaruh secara biologis pada komponen nukleotida dan asam nukleat pembentuk DNA dan RNA tubuh. Yang keempat, bermanfaat sebagai agen penyangga tubuh dalam menjaga homeostasis asam basa tubuh. Yang kelima, bermanfaat untuk membersihkan, melunakkan air, dan menjaga korupsi pipa. Dan yang terakhir, berguna sebagai bahan penting untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang dan saraf.
Selanjutnya adalah siklus kalsium. Siklus kalsium. Tahukah kamu apakah arti dari siklus kalsium? Siklus kalsium adalah jalur yang dibuat kalsium antara makhluk hidup dan lingkungannya secara melingkar. Dari manakah kalsium itu berasal? Kalsium berasal dari bahan kapur, pupuk, batuan, dan mineral dalam tanah. Mineral-mineral yang mengandung kalsium pada umumnya akan lebih cepat lapuk daripada mineral-mineral lainnya, sehingga ada kecenderungan kalsium di dalam tanah akan menurun dengan meningkatnya pelapukan dan pencucian. Melalui proses pelapukan dan pencucian tersebut, mineral-mineral akan mengembalikan kalsium ke dalam air di sekitarnya. Bentuk kalsium dalam siklus biogeokimia adalah: yang pertama, kalsium larut, yaitu kalsium bikarbonat. Dan yang kedua, kalsium kurang larut, yaitu kalsium karbonat. Bagaimanakah proses terjadinya siklus kalsium? Proses siklus kalsium terjadi dimulai dari pergerakan geologis membawa kalsium ke permukaan dalam bentuk endapan atau batuan. Fenomena atmosfer yang berbeda menguraikan batuan ini, kemudian kalsium diserap oleh akar tanaman, kemudian dikonsumsi oleh hewan sebagai bagian dari rantai makanan. Ketika hewan dan tumbuhan mati, kalsium ini otomatis akan kembali ke tanah dan terseret mengikuti aliran air seperti aliran air sungai, sehingga membawa kalsium kembali ke dasar laut, di mana siklus dimulai kembali. Bagaimanakah peranan kalsium? Peranan kalsium yang pertama yaitu bagi tanaman. Kalsium adalah makronutrien sekunder untuk tanaman dan berkontribusi terhadap kekakuan dinding selnya, serta pembelahan sel meristem dan ujung akar. Mineral ini juga membantu penyerapan magnesium dan fosfor di dalam vakuola tanaman. Yang kedua, bagi tanah. Kandungan kalsium dalam tanah berfungsi untuk mengoreksi keasaman tanah, menetralisir kejenuhan zat-zat yang meracuni tanah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta penyerapan zat-zat hara dalam tanah. Yang ketiga yaitu bagi hewan. Dalam kasus hewan dan mamalia lainnya, kalsium berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan tulang dan gigi, berperan dalam pembekuan darah, metabolisme makanan, motilitas sel, dan transmisi impuls saraf. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.